lahu ajrul umrah. Kata Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang bersuci dari tempat tinggalnya, dari hotelnya, lalu datang ke Masjid Quba, sholat di dalam Masjid Quba, ajrul umrah, maka akan mendapatkan pahala seperti pahalanya satu kali ibadah umrah. Dan alhamdulillah ya, Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan sholat di dalam Masjid Quba. Semoga Bapak Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Ibadah bisa melaksanakan sholat lagi di dalam Masjid Quba. Amin amin ya rabbal alamin. Yang belum bisa yang belum bersama keluarganya semoga bisa bersama keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah keseluruhan Masjid Quba. Nah, Dan di Masjid Nabawi ini para jemaah sekalian, di area Masjid Nabawi ini tempat-tempat mustajab Bapak Ibu sekalian. Semua di area Masjid Nabawi ini tempat mustajab. Ada yang lebih mustajab di mana? Di Raudah. Itulah tempat paling mustajab yang ada di Masjid Nabawi. Memang di Masjid Nabawi semua area Masjid Nabawi ini tempat mustajab, tapi ada yang lebih mustajab yaitu di Raudah. Udah ke Raudah Bapak? Enggak, belum Ustaz, masih di pinggir-pinggirnya. Insyaallah belum masuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian. Soalnya tasrenya ibu-ibu, tasrenya belum, cuma kalau memang mau masuk ke Raudah itu biasanya sebelum berangkat sudah daftar dari Indonesia. Dari Indonesia sudah daftar, ngambil di aplikasi Nosuk, daftar sendiri. Yang terpenting visa sudah keluar, nanti tinggal daftar di aplikasi Nosuk. Aplikasi Nosuk. Tomat di Play Store kalau Android. Aplikasi Nosuk, daftar di sana, tinggal kasih nomor paspor, nomor visanya, udah. Ini? Pro itu dua. Cepat dapat tasreh kalau kemarin. Tapi ya, sekarang ini yang susah ngambil tasreh. Bapak-bapaknya saja kan belum tahu tuh. Bapak-bapaknya belum tahu tuh. Soalnya tasrihnya belum keluar. Sampai sekarang belum keluar. Itu yang kasih keluar tasrih siapa Ustaz? Muasasah. Pihak muasasah. Pihak muasasah itu penanggung jawab jemaah umroh yang mengeluarkan visa. Itu yang juga mengeluarkan tasrih. Masih belum mampu. Apa dulu, Bu? Keluar ya Ustaz? Keluar? Ya kita nih. 94. Ya sudah. Bapak masuk ke dalam. Oh, ini masih masuk zona enggak? Di luar, nggak boleh masuk. Bisa.
Waktu sholat sunnah aja. Oh. Kalau sholat wajib orang tetap di masjid. Iya. Oke, duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu, Tayyibullah wa Tayyibur Rasul. Di depan kita ini ada masjid ya. Ini masjid namanya masjid apa? Sudah disampaikan masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah. Ini masjidnya, Masjid Al-Ghamamah. Ghamamah. Masjid Al-Ghamamah mengambil dari bahasa Arab yang artinya Masjid Awan. Masjid Awan ini Awan. Bapak Ibu sekalian. Kenapa dinamakan Masjid Awan? Karena di sini dulu Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat istisqa. Tahu semua sholat istisqa? Nggak tahu? Hah? Hujan kah? Hujan kah itu Ustaz apakah? Sholat istisqa itu Bapak Ibu, sholat meminta Iya, minta hujan. Istisqa. Ini ya, Abah nggak pernah musim kemarau, Iya. sehingga nggak pernah melaksanakan sholat istisqa. Nggak pernah. Ya, enggak pernah Ustaz karena sering hujan di anu. Di Belawa. Bapak Ibu sekalian, dulu di zamannya Rasulullah di kota Madinah ini pernah mengalami musim kemarau yang sangat panjang, sehingga penduduk kota Madinah mengalami kekurangan air. Karena kenapa? Karena musim kemarau sangat panjang sampai kota Madinah kering. Makanya sahabat Rasulullah kaum muslimin mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat Istisqa. sholat meminta Hujan. karena banyak sahabatnya Rasulullah, banyak kaum muslimin mengusulkan kepada Rasulullah, mengajak kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat istisqa. Maka Rasulullah mengadakanlah sholat istisqa, yaitu Rasulullah mengadakan sholat istisqa itu Bapak Ibu sekalian, yaitu di area di sini, sholat istisqanya di sini, dan di sini yang dijadikan masjid ini Bapak Ibu sekalian, di mana di sini tempat Rasulullah sholat istisqa ini yang dijadikan masjid ini. Di sini dulunya Bapak Ibu sekalian tanah lapang, bukan seperti sekarang ini. Kalau sekarang sudah banyak taman, sudah dibangun hotel, sudah dibangun toko-toko. Kalau dulu di zamannya Rasulullah Bapak Ibu sekalian, di sini semuanya tanah lapang. Ada pembangunan sekali. Makanya Rasulullah melaksanakan sholat istisqanya di area di sini. Dan memang sholat istisqa itu dianjurkan, disunnahkan, dilaksanakan di area di tanah lapang. Kalau pernah dilaksanakan sholat istisqa, pasti tahu Bapak Ibu sekalian, kalau sholat istisqa itu pasti dilaksanakannya di lapangan, di tanah di lapangan, disunahkan dari zaman Rasulullah. Sholat istisqanya di tanah lapang. Rasulullah melaksanakan sholatnya di sini Bapak Ibu sekalian, di area sini. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah kepada umat Islam sebagai makmumnya, kan sholat istisqa itu ada khutbahnya. Seperti sholat apa? Sholat Jumat. Sholat Jumat kan ada khutbahnya. Sholat istisqa juga ada khutbahnya. Sholat gerhana. Yang kedua. Nah, saat Rasulullah menyampaikan khutbah yang pertama, kaum muslimin sahabatnya Rasulullah selaku menjadi makmum itu bisa mendengarkan khutbahnya Rasulullah yang pertama sampai selesai. Tetapi saat Rasulullah menyampaikan khutbah yang kedua dan khutbahnya sangat panjang, maka sahabat Rasulullah yang selaku menjadi makmum merasa tidak betah karena khutbahnya sangat panjang dan juga sangat pamasnya matahari, teriknya matahari para sahabat Rasulullah, sehingga sahabat Rasulullah ini tidak betah mendengar khutbahnya Rasulullah. Karena banyak yang bisa maka datanglah pertolongannya Allah Subhanahu wa taala berupa awan mengelilingi di atasnya Rasulullah. Datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa taala berupa awan yang mengelilingi di atasnya Rasulullah. Nah, setelah datang pertolongan Allah, sahabatnya Rasulullah yang awalnya tidak betah, sudah gelisah semua, maka setelah datanglah awan, maka sahabatnya Rasulullah tersebut betah.
sampai khutbahnya Rasulullah selesai para jemaah sekalian. Maka dari itu masjid inilah tempat di mana Rasulullah melaksanakan sholat istisqa itu dibangun masjid. Lalu masjidnya dinamakan masjid apa? Al-Ghamamah. Awan. Masjid Al-Ghamamah. Iya. Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu mengambil dari bahasa Arab yang artinya Awan. Dan juga di sini para jemaah sekalian di mana Rasulullah melaksanakan sholat Idaini, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu dilaksanakan di sini para jemaah sekalian, bukan di Masjid Nabawi dulu. Tapi sekarang sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. Kalau di zamannya Rasulullah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha dilaksanakanlah di sini para jemaah sekalian. Dilaksanakan di sini, tidak dilaksanakan di Masjid Nabawi. Meskipun Masjid Nabawi sudah ada. Karena kenapa? Karena kata Rasulullah, kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan di Masjid Nabawi, orang perempuan bagi ibu yang halangan tidak bisa ikut serta dalam menyaksikan sholat Idul Fitri. Kan kalau ibu-ibu, kalau perempuan yang halangan tidak boleh masuk masjid. Di Rasulullah pelataran masjid. menyarankan sholat Idul Fitrinya itu dilaksanakan di tanah lapang di lapangan di sini sholat Idul Fitrinya, sehingga ibu-ibu meskipun yang halangan bisa menyaksikan Rasulullah pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan sholatnya di sini Rasulullah melaksanakan sholat Idul Fitrinya di sini para jemaah sekalian. Dan yang dibangun masjid ini, yang dibangun masjid Al-Ghamamah ini, di sini tempat imamnya. Tempat di mana Rasulullah mengimami sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dan juga tempat di mana Rasulullah mengimami pada saat sholat apa tadi? Yang pertama sholat istisqa. Tempat tersebut bekas imamnya bekas tempat tersebut dibangunlah masjid, lalu dinamakanlah masjid apa? Al-Ghamamah. Dan di situ juga ada masjid Bapak Ibu sekalian. Oh, iya. Itu ada masjid. Itu masjid apa? Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Sejarahnya ada dua versi Bapak Ibu sekalian. Ini Masjid Abu Bakar. Ya. Versi yang pertama menurut riwayat mengatakan di mana di situ tempat bekasnya rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Maka bekas rumahnya Sayyidina Abu Bakar itu diabadikanlah, dijadikan dijadikan masjid, dan masjidnya tersebut dinamakan Masjid Abu Bakar. Karena kenapa? Sebagai penghormatan kepada Sayyidina Abu Bakar. Versi yang kedua di mana di situ kenapa dinamakan Masjid Sayyidina Abu Bakar? Karena di situ dulu tempat as-sofnya Sayyidina Abu Bakar saat mengikuti sholat Idul Adha dan Idul Fitri. As-sofnya di sana, as-sof sholatnya. Maka tempat bekas as-sofnya Sayyidina Abu Bakar itu juga dibangun masjid, lalu masjidnya dinamakan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Itu juga yang warna putih ada masjid ya. Mana? Itu di belakang. Itu Masjid Ali. Sayyidina Ali. Nah, sejarahnya sama Bapak Ibu sekalian, sama seperti Masjid Abu Bakar. Di situ di mana dulunya bekas rumahnya Sayyidina Ali. Lalu tempat bekasnya rumah Sayyidina Ali itu dijadikan masjid, dijadikan masjid. Masjidnya juga dinamakan Masjid Sayyidina Ali. Itu juga versi yang kedua. Di mana di situ tempat shopnya Sayyidina Ali pada saat melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu dia juga dijadikan masjid, dinamakan Masjid Sayyidina Masjid Ali. Itulah sejarahnya para jemaah sekalian. Inti dari sejarah Masjid Al-Ghamamah dan Masjid Abu Bakar dan Masjid Sayyidina Ali itu para jemaah sekalian. Masjid Al-Ghamamah ini dinamakan Masjid Al-Ghamamah karena di sini turunlah pertolongan Allah berupa awan, maka dinamakanlah Masjid Awan. Di situ Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Abu Bakar karena di situ bekas rumahnya Sayyidina Abu Bakar, dan di situ ada masjid namanya Masjid Ali. Di situ bekas rumahnya Sayyidina Ali. Lalu dibangunlah dijadikan masjid, lalu masjidnya dinamakan Masjid Sayyidina Ali. Bapak Ibu sekalian, Allah wa Rasul, mari kita lanjut ke Kubah Hijau ya. Kita berziarah. Di sini masih mau foto-foto di sini. Hah? Mau foto bersama di sini? Boleh. Kembali dulu. Punya wudu, kan? Sudah Ustaz. Sudah punya wudu? Sudah. Sudah wudu ke rumah. Mau ngapain? Mau makan. Mau makan. Nanti habis maghrib makannya. Mau buka puasa Ustaz. Oh. Heeh. Puasa juga ada? Iya. Kalau puasa langsung aja ke masjid. Kan
Kumaga kiyo di. Dia natutup. Ustaz, di mana tempatnya? Imam? Tempat imam. Iya, di mana? Di situ kah di mimbar atau di Ini. mana? Ada itu yang dekatnya Rauda, Iya, bukan? yang di Rauto itu. Itu Depannya di situ. depannya mimbarnya Nabi Muhammad. Depan Iya. mimbar. Itu yang Mimbar itu, sejempat. iya mimbar itu kan ada di mihrab itu. Iya. Di Iya. situ tempat imam. Itu Kalau yang di atas itu tempat adzan muadzin. Oh, bukan di Bukan yang di bawah atas itu, di bawah. Di bawah. Ini di bawah kubah putih ini tempat imam. Oh. Ustaz, apa pala itu yang ada di situ warna hijau, baru di tengahnya ada kayak apa aja sanero? Lupa gitu. Kerucut baru ada di sini. Ada di sini Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru ada di antaranya tempat apa itu? anunya Dekatnya- mimbarnya Nabi Muhammad yang di sebelah kirinya. Ya, sebelah kiri mimbar apa itu? Sebelah Sebelah- kiri, sebelah kanan. Kalau menghadap ke sana. Kalau menghadap ke sana sebelah kanan. Itu mihrab itu, Mihrab. tempat imam. Tempat imam. Oh. Dari tadi saya bertanya-tanya, Ustaz, di mana itu tempatnya imam? Ada Allah baru Muhammad Iya. di tengahnya bentuk Iya, segitiga. bentuk. iya. Seperti depan imam. Ah, Itu. ah. Oh, itu Ya, tempat imam. 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 Mihrab namanya. Mihrab. Kalau mihrab itu kan tempat imam. Ya. Kalau mimbar tempat Khutbah. menyampaikan khutbah. Iya, iya. Betul. Kalau Rauto itu kan dari rumahnya Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah. Sampai di nabaiti wa mimbari datang min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah sebagian dari taman-taman surga. Oh, iya. Itu Rauda Ustaz deh. Iya. Jadi banyak juga Ustaz yang ini travel tidak bisa masuk di Rauda. Banyak sekarang semua hampir semua travel sekarang. Gak ada batasnya. Itu Miss. Bukan cuma travel kita. Iya. Kasih. Kuy macam ada tak kuy? Macam ada kuy. Bimina pala ba kiyang kajagay? Makalu. Korek na yutang. Konroy sudo korek na yutang. La 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 la. La 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 la. Ini apa, Bapak Ibu? Itu di bawah kubah hijau itu di mana dikuburkannya Rasulullah. Kuburnya Rasulullah ada di bawah kubah hijau itu. Di situ dulu apa juga di bawah kubah hijau itu rumahnya Rasulullah. Dan Rasulullah dikuburkannya di dalam rumahnya. Di mana Bang? Hah? Di situ. Iya, kuburnya Rasulullah itu Rumahnya? Itu rumahnya Rasulullah. Karena Rasulullah dikuburkannya di dalam rumahnya. Di bawah kubah hijau ini kuburannya Rasulullah. Kalau yang kubah putih ini Ya. tempat imam. Imam. Oh, ini rumahnya ada lihat. Iya. Oh. Yuri. Aleng udah tahu. Mata ni mana ni nangge? Baka dengan itu. Boleh. Mana? Ayo sini. Sudah. Dia menghadap ke sana, menghadap ke kubah hijau. Menghadap ke kubah hijau kita udah. Ini Romonro. Kuri awal ya sih. Itu cero imana ko narawir na de. Taitan. Assalamualaikum
Pernah boleh ya mecawe itu rumah biar tuh. Bapak Ibu, tuyukullah wa dayufur Rasul, di bawah kubah hijau ini, di mana di bawah kubah hijau itu ada pekuburannya Rasulullah dan juga pekuburannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga pekuburannya Sayyidina Umar. Dan yang kubah hijau, yang berkubah putih ini di bawahnya itu tempat imam Masjid Nabawi. Tempat imamnya Masjid Nabawi itu berada di bawah kubah putih ini. Tempat imamnya Masjid Nabawi. Kalau kita sudah ke Raudah pasti tahu. Itu kan ada mimbar di sebelah kanannya itu ada bangunan seperti tempat imam itu tempat imamnya Masjid Nabawi. Iya. Mihrab Terbuka. namanya. Tempat imamnya Masjid Nabawi. Ustaz, di dalam kan tertutup. Jadi kalau sholat dibuka ya Ustaz? Yang mana? Itu yang penghalangnya yang warna putih. Ditutup terus. Ditutup terus. Iya. Jadi tidak dilihat itu imam Ustaz? Yang cuma bisa ngelihat pas yang berada di dalam Raudah. Oh. Kalau yang berada di dalam Raudah bisa melihat imamnya. Iya, iya. Kalau berada di luar Raudah nggak bisa melihat imamnya. Ada tirai itu ya. Iya, Tirai karena itu ada ditutup, ya. penghalang. Ditutup, penghalang itu. Iya, ada penghalangnya. Iya, ditutup. Bapak Ibu, mari kita ucapkan salam dulu ya kepada Rasulullah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Rasulullah ya Rasulullah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Nabi Allah. ya Nabi Allah. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Syafwatallah ya Safwatallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Habiballah ya Habiballah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Syafwatallah ya Safwatallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Mari kita ucapkan salam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama-sama. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Sayyidina ya Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Assalamu alayka Assalamu ya alayka Sayyidina ya Sayyidina Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq As-Siddiq radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhuma. Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka Assalamu alayka ya Khalifatu Rasulillah ya Khalifatu wa Rasulillah rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Mari kita ucapkan salam ke Sayyidina Umar ya bersama-sama. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Sayyidina ya Sayyidina Umarul Faruq Umarul Faruq radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhuma. Assalamu alayka Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin ya Amirul wa Mu'minin rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wahdahu la syarika lahu la syarika lahu wa annaka wa annaka abdahu abdahu wa rasulahu wa rasulahu wa asyhadu annaka wa asyhadu annaka balauta balauta الرسالة الرسالة وأتيت الأمانة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة ونصحت الأمة وجاهدت في سبيل الله وجاهدت في سبيل الله وصلى الله وصلى الله عليك عليك صلاة صلاة دائمة دائمة إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. الفاتحة. Bapak Ibu, tuyukullah wa tuyukur Rasul, sini dulu. Masih mau ke Baki, soalnya sekarang kurang 17 menit lagi maghrib. Ah, Ya besok. besok. Ya. Besok kalau ada waktu ya. Insyaallah ya, oke. Soalnya meskipun mau Nasa niluki manre. Buku ke. Ha, demi lali son. Kasi kalau mo okay?
Wasak kasi akinda. Taso mi lol. Nakalumaki nga to do. Ne lesos kipin ako. Jadi lo kembali ke rumah aja bang? Mau kembali ke rumah aja bang? Kasih karaw kurang ngari dek kurang bisa di iya jangan dibaca tuh kayak gitu bawa tak kayak gitu oh mana nih tuh iya di bisa ji tapi tahu ikutnya oh itunya selalu salah laban apa tak sila bawah sak tak sila kisah boleh malah Samsung itu deh. Ah, ilalap yung sige, di ko siya kan. Penuh nih, dia nang lor kita tama. Kamu aja jene dah orang tua nama jene. Kan tak ada je wudu. Jadi nanti di sini mereka yang dulu dibangkitkan. Iya. Yang dikuburkan di sini. Insyaallah. Ya naruh paling nanti masang pajak tuh mati di. Ah, maku apa nang irustasi tapi cara masang pajak tuh mati itu tadi. Ano jadi video? Iya deh pak. Mata. Anu pak serit pak, mata Andre 42 menit. Oh, oke. ناخذ اكسس دائم قصر. Bab Jibril Health Center. Ini mas, ngejek kara-kara anak-anak rain apa tuh? Ini makam permanen di kiri kanan aku kira. Iya, ngejek. Tahu ustaz juga. Assalamualaikum. Ya ustaz nanti ini nanti. Ini bebas. Ini makan. Iya. Bapak Ibu, terima kasih kepada Rasul. Ini di depan kita Maqbarah Baqiyah. Di sini sahabat-sahabatnya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah dikuburkan di depan kita ini yang depan ini dan juga putra-putrinya Rasulullah dikuburkan di sini di depan kita ini.
Dan juga jemaah umroh kalau meninggal di kota Madinah, yaitu dikuburkannya di bab ini, dikuburkan di sini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita di sini untuk untuk menziarahi ya, untuk mengucapkan salam kepada ahli bab. Bukan kita ke sini untuk berdoa lalu meminta kepada ahli bab, bukan ya. Kalau kita berdoa meminta kepada ahli kubur itu hukumnya tidak boleh. Yaitu sebaliknya, yaitu kita doakanlah ahli kubur, bukannya kita berdoa meminta kepada ahli kubur, tetapi ahli kuburnya yang didoakan oleh kita para jemaah sekalian. Itulah kalau kita mau berziarah. Dan juga kita berziarah ini untuk mengucapkan salam. Dan juga kita berziarah untuk ke kuburan itu agar mengingatkan kita kepada kematian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian. Kalau sudah mati, semua amalan kita sudah terputus. Kecuali apa yang tidak terputus? Ada 3 amalan. Yang pertama, amal jariyah. Yang kedua, anak yang soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Itulah amalan 3 tersebut yang tetap mengalir meskipun kita sudah meninggal. Kalau amalan-amalan yang lain sudah terputus. Yang pertama sedekah jariyah yang tetap mengalir. Apa sedekah jariyah? Seperti halnya kita mewakafkan tanah dijadikan masjid, ataupun kita mensedekah sejadah ditaruh di masjid. Itulah yang dinamakan amal jariyah, yaitu amal sedekah kita yang tetap dipakai meskipun kita sudah meninggal. Itulah yang dinamakan sedekah jariyah. Kalau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan, yang disampaikan kepada orang lain, itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kalau anak yang soleh, yang dinamakan anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah semoga anak cucu kita menjadi anak yang soleh, karena itulah yang akan menolong kita meskipun kita sudah meninggal. Meskipun Bapak Ibu sekalian sudah meninggal, anak yang soleh lah yang akan menolongnya, yang mendoakan. Yang pertama sedekah jariyah. Seperti contoh kita sedekah jariyah juga kalau di sini kita mau menjodohkan jariyah, kita mewakafkan Al-Qur'an ke masjid di sini seumpamanya. Apalagi kita mewakafkan di sini di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram, pahalanya sangat besar. Yaitu kalau di sini wakafkan di sini, pahala kita dilipat gandakan sampai 1000. Kalau di Masjidil Haram sampai 100.000. Itulah yang dinamakan sedekah jariyah yang akan menolong kita meskipun kita sudah meninggal. Makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung kita ada di sini, kita usahakan sisihkan uang kita untuk disedekahkan jariyah untuk ke masjid dengan cara apa? Yaitu membeli Al-Qur'an, ditaruh di masjid untuk diwakafkan di masjid. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Qur'an yang diterima di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu Al-Qur'an yang asli percetakan Madinah. Kalau bukan percetakan Madinah tidak diterima di masjid. Cuma beli di bawah hotel kita. Itu bukan percetakan Madinah. Jarang kita dapat Al-Qur'an yang percetakan Madinah. Karena Al-Qur'an yang percetakan Madinah emang harganya sangat mahal ketimbang Al-Qur'an lain. Harganya kalau percetakan Madinah itu sampai 200.000 rupiah. Kalau rial 50 rial. Bapak Ibu sekalian terserah. Bapak Ibu kalau mau beli ke saya silakan, nggak apa-apa beli ke saya nanti. Sekarang ini nanti beli ke saya. Nanti saya yang bawa ke masjid, diamanahkan ke saya biar saya nanti saya bawa ke masjid. Dan sebelum ini para jemaah sekalian, mari kita ucapkan salam dulu ya. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya darul qaumin mu'minin. Wa atakum. Ma tu'aduna. Gadan mu'ajjalina. Wa inna insya'allahu. Bikum lahikun. Allahumma ghfir. Bi ahlil baqi. Al-gharqat. Assalamualaikum. Ya ahlil kubur. Wal muslimin. Wal muslimat. Wa inna insya'allahu. Lahikun. Allahumma ghfir lahum. Warhamhum. Wa'fu anhum. Bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.